Berarti, wah, ya banyak orang belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah. Ya ada 8 orang, lumayan lah. Kita mulai aja. Takutnya keburu siang. Gitu. Baik, Bapak Ibu, nama saya Ari. Saya dari Sokah Care ya. Kebetulan hari ini kami sebenarnya dadakan itu ngadakan event karena biasanya akhir tahun kita suka ada event offline gitu tentang resolution, tapi karena mungkin COVID dan sebagainya, jadi memang kita adakan di sini. Dan biasanya saya ngadain event ini kadang-kadang corporate suka ngundang kita sih jelang-jelang akhir tahun tuh untuk bantu para terutama tim sales ya untuk pengembangan apa yang mau dilakukan, target-target ke tahun depan gitu. Nah, hari ini sengaja kita adakan karena banyak, terutama 3 bulan terakhir ini ya, kami mendapati kondisi yang ya teman-teman dari mulai yang PHK, dari mulai yang bisnisnya berantakan dan sebagainya lah. Itu termasuk yang terpaksa menutup bisnisnya dan mem-PHK karyawannya dan sampai down. Dan itulah sampai kerjaan saya nih 3 bulan terakhir, dan memang COVID meledaknya di 3 bulan terakhir ya gitu. Karena mungkin perusahaan sudah tidak bisa bertahan sebegitu lama, mau tidak mau harus pada tutup gitu, dan ini memang challenging bagi teman-teman gitu. Dan sebagainya membawa mereka tidak berani menetapkan target apapun tahun depan karena terutama di bidang kami, di bidang SDM ya, di bidang SDM baik konsultan, pelatihan, coach dan sebagainya. Prediksi kami bahkan sampai 6 bulan terakhir belum ada perubahan signifikan gitu. Baru 6 bulan berikutnya kemungkinan ada perubahan gitu. Di akhir bulan ini, di akhir tahun ini kemarin saya dapat info dari Inggris, London sedang menutup diri itu. Tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Karena ada virus baru yang baru, yang memang simptomnya baru gitu, sejenis mutasi COVID, tapi mutasi yang keberapa lah gitu. Dan memang jadi ekonomi kembali turun di London. Saya tidak tahu ini akan berdampak ke Asia apa enggak gitu. Itu tantangan kita. Anyway, apapun yang terjadi di tahun ini, still kita harus punya visi ke depan. Still kita harus punya keyakinan bahwa kita akan melewati proses ini. Still kita harus punya pemahaman bahwa kejadian tahun ini adalah pelajaran gitu. Dan kita perlu membangun langkah ke depan. Beberapa orang bahkan tidak tahu apa yang mau dikerjain di depan gitu. Karena bagi mereka kondisi berdarah-darah di tahun 2020 itu menjatuhkan bukan hanya bisnis tapi mental gitu. Akibatnya ada sebagian yang blank dan tidak bisa melakukan apapun itu dua. By the way, Bapak Ibu siapkan alat tulis ya, kita akan coba rancang-rancang apa yang mau kita lakuin ke depan. Oke, saya akan mulai share screen ya. Mudah-mudahan nanti, jadi belajar kita gini Bapak Ibu, saya akan kasih teori dulu, mungkin ada 5 slide. Setelah itu saya akan jelaskan, kemudian kita latihan. Hari ini kemudian kita akan berlatih 4 latihan, 3 latihan, 4 latihan adalah tugas. Kemudian besok tugasnya tolong dikerjain. Besok kita bahas tugasnya sekaligus kita jalankan membuat planning ke depan. Bahasa saya sebenarnya nggak resolusi. Ini adalah proposal hidup kita pada Allah di tahun 2021. Mudah-mudahan Allah ijabah kegiatan kita. Oke, yuk saya akan mulai share screen tentang resolusi. Jadi sebelum kita masuk ke resolusi, ini kita Zakir ya. Mudah-mudahan 2021 kita melangkah ke depan dengan lebih baik. Dan mudah-mudahan kita buat planning yang tepat. Karena apa? Nah, ini riset kegagalan gitu. Jadi ini kajian dari berbagai macam jurnal psikologi maupun kajian tentang mengapa orang gagal mencapai impiannya. Yang pertama adalah ekologi. Ekologi itu ketika pikiran dan tubuh tidak selaras ya. Kita ingin netapin sesuatu, tapi sebenarnya tubuh ada bagian lain yang kok nggak pas ya, kok rasanya kurang pas ya. Jadi konflik di dalam diri kita gitu.
yang membuat kita tidak bisa melangkah gitu. Itu pertama. Jadi mengapa orang tidak mencapai tujuannya, karena sebenarnya nggak full potensial yang dia ketuk, full potensial yang dia lepaskan di dalam dirinya akibat karena apa? Karena inner conflict, ada inner conflict. Ini biasanya terjadi, kita lihat para mahasiswa kajian saya nih, dari mulai saya kuliah dulu sampai sekarang gitu. Banyak yang skripsinya lama. Mengapa lama? Sebenarnya karena mereka tidak suka dengan lulusannya. Ada yang suruh jadi dokter, tapi sebenarnya nggak suka jadi dokter. Gitu. Tapi karena orang tuanya dokter. Ada yang mau jadi lawyer, begitu juga sama. Kuliah hukumnya nggak selesai, skripsinya nggak lama. Saya punya tim kita tuh dulu, sekarang masih kuliah, bahkan sudah 1,5 tahun skripsinya nggak selesai. Kita bilang kenapa nggak happy dia jadi lawyer. Cuma karena bapak dan ibunya lawyer, bekerja di bidang hukum, mereka disuruh hukum gitu. Dia pengen yang lukis padahal gitu. Yang kedua, clueless. Clueless tuh nggak ngerti kita mau ngapain sih. Tiap tahun nggak punya harapan, nggak punya tujuan, hidupnya mengalir saja. Akibatnya tidak bisa diukur. Apakah dia sudah sampai level mana dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan kamu gagal apa sukses? Sebenarnya dia nggak ada. Saya tidak gagal, saya tidak sukses gitu. Kenapa? Karena saya nggak punya harapan di masa depan gitu. Itu clueless ya. Clueless berarti nggak ngerti mau ngapain gitu. Ketiga, no clarity, tidak ada kejelasan. Jadi, oh saya mau jadi A, saya jadi B, begitu saya jadi B kok nggak nyaman ya gitu. Itu jadi dia nggak punya clarity, tidak punya model. Kalau dia sampai dia jadi orang seperti apa? Nggak punya itu. Sehingga nggak punya passion untuk mencapainya karena dia nggak punya kejelasan. Keempat, time management. Ini juga penting. Time management ini berhubungan dengan nomor 9 dan no priority. Jadi manajemennya berantakan waktunya. Dia mengerjakan waktu sesuka-sukanya, mengerjakan hal yang mendukung tujuan sesuka-sukanya karena tidak punya time planning, tidak punya time management. Gitu. Kelima, ini juga lack of planning, nggak punya perencanaan sama sekali. Hari ini, bulan ini mau capai mana, bulan ini capai mana, nggak ngerti. Sehingga karena hidup tidak punya target, tidak punya planning, mengalir kembali karena dia tidak punya arah. Tapi dia tahu harus jadi apa, tapi nggak tahu cara melangkahnya. Ini juga tantangan. Keenam, takut gagal, fear of failure. Nah, ini juga hati-hati buat mimpi gitu. Kalau nggak kecapai nanti gila, pernah dengar kan gitu. Ini juga yang terjadi di orang-orang gitu. Dan ini salah satu hal yang membuat kita gagal. Kenapa gagal? Karena takut melangkah gitu. Mau investasi sudah dihitung semua gitu. Baru bulan lalu itu saya kedatangan anak-anak milenial, dua orang malah hafiz Quran gitu. Hafiz Quran maksudnya gitu. Kemudian dia bilang, kok nggak berani melangkah? Iya Pak, soalnya ini last resource, uang tabungan terakhir, takutnya nggak bisa, takut gagal. Padahal udah dihitung semua udah gagal, tapi takut gagal. Saya bilang nggak boleh tuh ngomong, ngajinya harus dibaca ngaji lagi. Saya bilang, kok ini tabungan terakhir? Saya bilang, mana ada tabungan terakhir? Allah kan ngasih bisa kapan aja. Cuma karena ketakutan gagal, akibatnya dia tidak melangkah. 7, limiting belief. Limiting belief itu batasan-batasan yang dibuat untuk dirinya sendiri. Kadang manusia itu mengukur dari kegiatan masa lalunya. Saya gagal A, gagal di B, gagal di C, akibatnya dia tidak berani melangkah untuk jauh, takut gagal lagi, keyakinannya rendah, sehingga mau melakukan apapun takut gagal. Ini ada di banyak orang juga, sehingga nggak berani melakukan apapun. Ke-8, ini inner conflict. Conflict itu sebenarnya dia ingin A, ingin jadi A, tapi kemudian dia melangkahnya B. Mengapa melangkah B? Karena dia lihat tren, dia lihat orang-orang melakukan B sukses, maka dia melakukan B. Padahal sebenarnya maunya A. Tapi karena dia lihat orang-orang itu banyak melakukan B, dia ikut melakukan B. Tapi nggak full belief, nggak full commit gitu. Kenapa? Karena itu bukan dream-nya dia. No priority, ini tadi kita udah bilang ya, kita tidak punya prioritas. Karena nggak punya planning, akibatnya tidak tahu mana yang didahulukan, mana yang tidak. Terakhir, itu ada pain and pleasure. Untuk bisa mencapai sesuatu, kita harus melewati beberapa usaha. Dan kadang-kadang ada pengorbanan di situ, dan kadang-kadang gagal. Kayak hari ini, tahun 2020 ini, kita punya planning, tahu-tahu jebret kejadian, gitu. Nah, kejadian ini membuat kita nggak berani melangkah jauh. Karena apa? Karena kita tidak tahu ada pain and pleasure. Untuk bisa mencapai kesuksesan, kita harus tahu
bahwa itu ada proses untuk pencapaian. Dan proses kadang-kadang ada kegagalan, ada keberhasilan. Ketika gagal, apakah kita maju atau memutuskan mundur? Beberapa orang memutuskan mundur karena tidak tahu plan pleasure-nya dari kejadian ini. Nah, ini membawa kita pada satu teori tahun 2000-an, kurang lebih 2007 kalau tidak salah. Dr. Paul Stott meluncurkan tentang adversity quotient, menambah kecerdasan dari sebelumnya kecerdasan IQ, kecerdasan emosi EQ, kemudian ada kecerdasan spiritual zona Zohar ya, kemudian di zona Zohar kemudian dipakai di ISQ. Dan Dr. Paul Stott tahun 2007 meneliti ternyata ada satu kecerdasan lagi, kecerdasan adversity quotient. Kecerdasan adversity adalah kecerdasan ketika orang menghadapi tantangan hidup, tantangan apapun, bukan hanya hidup sebenarnya. Dalam EQ ternyata manusia itu terbagi menjadi 3. Ada quitter, ada camper, ada climber. Ini maksudnya ketika orang menghadapi tantangan. Ketika menghadapi tantangan, ada tantangan berat sedikit, orang quit, berhenti. Ada orang yang ada tantangan itu tetap melangkah sampai level tertentu. Tapi ketika sampai level tertentu, dia bahasa Paul Stott tuh dia camping di tempat itu. Dia tidak mau melanjutkan ke atas. Ini ibarat daki gunung karena teori EQ ini bermula dari para pendaki gunung. Gitu. Nah, terakhir adalah orang yang luar biasa namanya climber. Terus memanjat berbagai macam kesulitan dia terus memanjat. Dan ini yang mau kita cari sebenarnya, climber kehidupan ya, para pendaki kehidupan. Bahwa mungkin manusia pernah melewati kesulitan, mungkin manusia pernah melewati hambatan-hambatan, tapi satu yang mungkin bagi climber adalah dia tidak pernah akan memutuskan untuk kalah atau berhenti. Climber adalah keep going, dia keep climbing, keep mendaki sampai mendapat level tujuan yang dia harapkan. Nah, manusia ternyata terbagi dalam 3 level ini. Ada camper, ada quitter, ada climber. Kita tidak tahu kita yang mana, tapi orang yang sering berlatih sebenarnya bisa mencapai level climber. Nah, di dalam EQ ada 4 dimensi manusia. Ini yang sebenarnya perlu dilatih. Jadi, namanya core. Control, ownership, reach, endurance. Control itu maksudnya ketika ada hambatan, dia bisa, ketika ada tantangan dalam hidup, dia bisa membatasi. Seorang yang kontrolnya bagus, dia bisa membatasi masalah itu ada di sini doang. Nggak akan mempengaruhi kehidupan dia. Anggaplah kehidupan dia 24 jam, maka dia hanya memikirkan masalah itu cukup 1 jam saja dalam hidup. Artinya dia pasti punya 23 jam untuk hidup. Ada manusia dengan satu tantangan, dia mempengaruhi kehidupannya hampir 24 jam, bahkan sampai 48 jam gitu. Dia bisa mengendalikan tantangan yang ada, hambatan yang ada. Yang kedua, ownership. Ownership itu artinya take in charge. Jadi ketika ada tantangan, dia mau berani maju, dan ini tanggung jawab saya. Ini kesalahan saya akan menyelesaikan tantangan. Jadi nggak menyalahkan orang. Reach itu adalah sejauh mana jangkauan masalah dihadapi seseorang itu berlangsung lama atau tidak gitu. Misalnya kita pernah dapat tantangan di kejadian A. Apakah kita menyimpulkan bahwa setiap kejadian ini kita akan gagal? Gitu. Saya gagal di kejadian A di masa lalu, kita kejadian B, ini juga orang merasa gagal di sini. Gitu. Itu juga menentukan dia reach-nya cukup tinggi atau cukup rendah. Gitu. Terakhir endurance, sejauh mana dia bertahan menghadapi tantangan hidup. Gitu. Bertahan terus menjadi climber sampai ke level atas. Nah, semua tantangan ini sebenarnya terjadi karena apa? Karena kita membangun dialog internal yang tidak sehat. Kita membangun dialog yang tidak produktif di dalam diri kita. Karena begini Bapak Ibu, berpikir itu berdialog. Sering saya bilang. Nah, dialog kita seringkali tidak berkualitas, pertanyaannya tidak berkualitas, akibatnya jawabannya tidak berkualitas. Kita akan bertanya, kenapa ya, kok saya selalu gagal, lihat pertanyaannya begitu. Maka jawaban internal kita, ya benar, karena kamu akan lebih gitu. Tapi kalau pertanyaan kita lebih produktif misalnya, apa yang diperlukan supaya ke depan saya bisa berhasil? Maka itu adalah ide dengan nada yang kuat dan sebagainya. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Jadi untuk membangun manusia yang punya core hebat,
yaitu punya kendali pada tantangan, mengakui bahwa ia tanggung jawab dan bertindak menyelesaikan tantangan, membatasi masalah yang terjadi hanya di saat ini saja, tidak berambat pada kehidupan kita lain, dan meningkatkan muscle kita, meningkatkan otot menghadapi tantangan kita kuat. Kita harus membangun dialog yang sehat di dalam diri kita. Nah, nanti kita akan belajar tentang konten dan konteks, bagaimana reframe, membangun pola berpikir yang sehat, memutuskan untuk memilih sudut pandang yang produktif agar kita berada di dalam kondisi core tadi, kondisi di mana kita punya kendali, punya ownership, punya reach, dan punya endurance yang kuat untuk menemukan solusi gitu. Ini kita masuk dulu ke sini sebentar tentang perilaku ya. Ini kembali saya biasanya pakai gambar chart, tapi sekarang pakai input proses output biar mudah dipahami. Gitu. Jadi perilaku kita, keputusan kita dalam hidup ini, merasa gagal, merasa sedih dan sebagainya adalah hasil dari proses berpikir. Gitu. Nah, proses berpikir itu bermula dari dialog dan rekomendasi. Jadi ketika kita ingin memutuskan respon, ada kejadian yang kita ingin memutuskan respon, kita mencari data-data di dalam pikiran kita. Saya mau respon apa ya gitu. Di situ ada rekomendasi data gitu. Data-data kemudian kita pilih, kemudian kita sebelum kita menjadi perilaku kita pikirkan sesaat, kemudian kita menjadilah perilaku. Nah, input adalah data eksternal yang masuk ke dalam diri kita. Ini nggak bisa kita kendalikan, tapi pahami cara kita memahami input itu yang bisa kendalikan. Misalnya, Bapak Ibu menghadapi bisnis yang sulit, penuh tantangan, seperti halnya kemarin saya ketemu pebisnis makanan di mall. Dia cerita sehari paling 3 piring, 4 piring. Gitu. Pertanyaannya, ketika dia dapatin info itu, apakah dia berhenti kemudian memutuskan, aduh hancur deh bisnis seperti itu, atau dia keep cari ide. Jadi ketika datang itu dia pikirkan, ini sekarang saatnya cari ide, apa yang saya perlukan. Dan ini benar dilakukan oleh si orang ini. Dia mengembangkan outlet baru, jadi outlet yang fungsinya adalah menerima order online. Jadi ada orang datang ke mall, dia punya rumah, order online itu, jadi si Gojek dan sebagainya datangnya ke rumah itu, bukan ke mall. Kalau ke mall kan sudah dia parkir motor dan sebagainya. Di rumah itu walaupun dia punya link ke mall. Itu salah satu cara memahami bahwa ada kejadian, mungkin dia dapat 3 piring di restoran itu, tapi di tempat lain, di rumahnya, dia terima order juga, dan itu lebih banyak. Dan itu bisa membuat dia survive dan membayar biaya sewa, karena biaya sewa cukup besar. Estimasi dia adalah kalau vaksin datang, mall akan ramai lagi untuk makanan. Gitu. Itu luar biasa menurut saya. Jadi dia membangun dialog yang produktif, input yang ada dibuat oleh dia menjadi lebih produktif, lebih sehat gitu. Oke, sesaat itu dulu sambil kita diskusi, baru kita habis itu kita akan latihan bagaimana kita menyelesaikan tantangan yang ada gitu. Oke, so far. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke latihan-latihan? Kita jadi hari ini lebih banyak membahas latihan dan berlatih membuat langkah yang tepat untuk membuat merancang resolusi kita di tahun 2021 gitu. Jadi saya ingin cerita bahwasanya hari ini memang kita ngadapin tantangan, but masa depan tidak sama dengan masa lalu. Selalu ada yang baru, selalu ada ruang dari diri kita yang bisa kita bangun. Gitu. Pertanyaan menariknya adalah, apakah ketika kita merancang resolusi, kita berada di kondisi mental positif atau negatif? Itu yang membuat kita berani menetapkan tujuan. Oke, ada pertanyaan so far sebelum kita latihan tentang ini? Tentang hidup, tentang bagaimana merancang masa depan. Soalnya gini Bapak Ibu, saya sering ngomong ke teman-teman, agak susah kita berpikir untuk menang ketika mental kita lagi kalah. Dan ini yang saya takutin, ketika nanti kita nyusun rencana kerja di depan, mental kita kalah di masa kemarin. Akibatnya kita menyusunnya dengan penuh keraguan,
takut gagal, apalagi tadi seperti ini tabungan terakhir gitu. Akibat nyusunnya sangat berhati-hati. Nah, saya ketemu ada orang yang harus investasi, tapi dia tidak berani investasi karena sesuatunya unpredictable. Saya bilang, bukannya dari dulu semua itu unpredictable. Karena bisnis itu bertemu, tapi yang ada pendekatan. Bahwasanya kita salah membuat estimasi ramalan masa depan is part of the business. Jadi itu bagian dari bisnis. Kalau hari ini kita ngelihat misalnya vaksin mau datang, terlepas kontroversi yang ada ya. Kemudian walaupun kondisi ekonomi kita belum baik, tapi prediksi-prediksi ke depan kita akan positif minimal di semester pertama lah, walaupun positifnya mungkin di 1 dan 2%. Artinya akan ada perubahan signifikan gitu dalam kehidupan kita. Nah, itu cukup membuat kita merancang. Kalau kita merancang dengan mental yang kalah, habislah kita. Mirip dengan kejadian kemarin. Dan kalau membuat planning saja kita tidak yakin, bagaimana kita akan melangkah kalau planning penuh keraguan gitu. Yang ini yang mau saya cerita ke teman-teman. Kalau buat planninglah, buatlah rencana seakan-akan kita akan berhasil, seakan-akan Allah bersama kita. Karena dengan Allah bersama kita, kita lebih positif menghadapi tantangan ke depan. Ini memang sekarang saya damping UKM pada nggak berani menentukan target. Karena takut nanti nggak tercapai. Kalau nggak tercapai nggak apa-apa. Cuma memang targetnya datang dengan planning yang tepat. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak Ari. Silakan Pak Agus. Ya, untuk menjaga pikiran tetap positif dan mental tetap baik, itu salah satu dialog yang kira-kira dianjurkan apa Pak Ari? Dialog pada diri sendiri. Karena kita kan sering kena pengaruh lingkungan. Apa itu. Ya Pak, nanti kita belajar dulu. Cuma saya gini Pak, langkah pertama kita bisa ngatasi adalah mencatat apa keraguan kita Pak. Karena kita sering nggak mengenali. Gini Bapak Ibu, kalau kita sibuk pusing dan sebagainya, kita kalau tidak jelas gitu, kita seakan-akan kecampur satu sama lain. Karena kecampur satu lain, kita sebenarnya tidak tahu kita sebenarnya masalahnya di mana gitu. Jadi langkah terbaik kita urutin, kemudian menemukan kalau misalnya kita ada 5 nih tantangan kita. Kita pikirkan dari 5 ini manakah bila satu diatasi bisa ngatasi yang lain. Karena bisa jadi Pak, kita punya A, B, C, D, E itu ketakutan kita. Tapi ketika salah satu diatasi yang besar, kita pakai Pareto ya, kali Pareto gitu. Satu diatasi, kita bisa ngatasin yang semua gitu. Ya kayak sekarang misalnya bisnis kawan-kawan terutama generasi X, generasi sebelum milenial, generasi saya lah gitu. Kawan-kawan kan, aduh nggak ngerti bisnis, aduh nggak ngerti digital. Padahal kan itu sederhana, nggak ngerti digital, belajar digital kok. Masalahnya di mana gitu. Tapi kita menggantungkan nggak ngerti, nggak bisa digital, sederhana. Beli digital dan belajar. Ya itu tantangannya, mau belajar malas. Nah kalau udah malas, udah susah tuh kalau malas gitu kan gitu. Nggak ngerti digital, belajarlah digital. Kalau nggak ngerti informasi, belajar informasi. Ada buku, ada apapun sekarang gitu. Tantangan teman-teman itu ingin terjadi perubahan, tapi kitanya nggak mau berubah. Itu tantangan kita sebenarnya. Ya. Itu tantangan kita. Kalau generasi baby boomer ya, generasi X itu kan generasi yang ketinggalan sekarang, ketinggalan digital. Generasi milenial menguasai digital saat ini. Tapi generasi sebelumnya kalau ada mental block, dia nggak menyelesaikan tantangan, akhirnya nggak mau belajar. Jadi dia berhenti di kesulitan. Kita ingin ngajak, yuk jangan berhenti di sini. Keep growing, keep solving gitu, cari solusi gitu. Karena itu bisa diselesaikan. Nggak ngerti informasi sekarang, informasi tombioan. Jangan takut belajar sama yang muda. Gitu. Dan kadang-kadang kita juga ada mental block sama yang muda. Belajar sama yang muda karena mau nggak mau itu dunia mereka. Kita kan masuk ke dunia mereka, dunia yang kita nggak bisa hadapin gitu. Kapan kemarin membuka produksi herbal, herbal apa lagi? Dia sibuk pada produksi, tapi menghindari jualan. Saya tunjuk stop operasional ya bilang. Jualannya gimana? Itu jualannya gimana? Udah keluarin duit buat bangun tempat. Itu mental block nih sama itu. Kalau mental block panggil orang belajar selesai kok. Ada duit gitu. Tapi kan nggak mau orang melakukan itu, melupakan skip gitu. Nah itu kemarin saya bilang, come on. Kita duduk dulu.
buat planning yang besar, constraint kita, challenge kita di mana. Selesaikan itu. Karena ketika buat itu, kita jadi punya sumber daya untuk menyelesaikan tantangan. Kalau masalah digital. Masalah kita di mana? Oh, nggak ngerti pasar. Telusuri pasar. Apa masalahnya? Sebenarnya kan semua ada jawaban, Pak. Yang membuat kita berhenti itu karena kita tidak mau mencari jawaban dan sibuk membuat itu apa ya, terus ujungnya nanti kan nyalain pemerintah lah, nyalain lockdown lah, nyalain apa gitu. Saya bilang salahkan semua orang itu nggak apa-apa juga, tapi nggak membawa kita kemana-mana. Percayalah itu saya bilang. Boleh kita salahkan semua orang gitu, tapi kembali tadi ya, kalau kita bicara core tadi ada C-nya itu control, O-nya itu origin. Origin itu terdiri dari dua, ownership sama overcome. Jadi kita bagaimana mengatasi tantangan. Jadi jangan kita terjebak di itu tuh. Dia yang salah, semua yang salah. Akibatnya kita nggak punya ownership terhadap tantangan itu. Kalau nggak punya ownership, nggak ada tanggung jawab untuk menyelesaikan. Ya sama, ketemu banyak orang ini menyalahkan banyak orang. Udah belum menyalahkan apa lintas ulama dan sebagainya. Iya, kita ulama itu bab baru, bab yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ya udah, pokoknya selesaikan itu karena dengan itu kita punya kemampuan. Kalau pertama kemauan ingin selesaikan, ujungnya kemampuan akan ngikuti gitu. Itu tantangan kita. Itu bagus. Iya, makasih Pak Ari. Ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Blamer ya Pak Ari ya. Ya, itu Pak. Sebenarnya itu sekarang banyak tuh Pak. Ya banyak itu. Dia menyalahkan semua orang gitu kan. Saya bilang salahkanlah semua orang, tapi melupakan satu hal yang paling sering disalahkan, ya kita, diri sendiri kan. Iya. Kenapa kita menjadi objek, maunya menjadi objek, nggak mau jadi subjek, sama saya gitu. Kita menjadi objek permainan, so kita masih bisa jadi subjek gitu. Seperti halnya tadi teman yang buka restoran di makanan. Kalau dia mau nyalahin orang mah gampang, Pak. Nyalahin semua. Tapi kan dia tahu kalau gue nyalahin tetap aja bisnisnya amburadul. Gitu. Maka yang dia lakukan adalah find the way gitu. Karena dia take in charge gitu. Nah ini penting loh. Kenapa tadi saya mulai dengan core? Di core itu di adversity quotient, Pak Ustadz mengatakan itu salah satu masalah orang nggak menyelesaikan masalah itu karena itu originnya. Jadi mereka chance untuk menyalahkan semua orang kecuali dirinya. Itu orang itu gitu. Itu jadi tantangan kita. Tapi ketika dia mulai, oh saya harus take in charge, artinya ya udah find the way, kita cari ide untuk menyelesaikan gitu. Insya Allah sekarang sih kan banyak sumber ya, mau YouTube, mau teman dan sebagainya. Sekarang saya senang lihat banyak sekali pembelajaran lewat WA, lewat Zoom kayak gini, itu memperkuat ide, mempernambah sumber daya yang bagus. Oke, kita lanjut ya. Bicara. Oke, sekarang saya mau ini kita latihan dulu, namanya latihan reframing dulu. Oke, ini ada salah satu bentuk cara kita ngatasin. Oke, ada dua prinsip dalam mengatasi ide negatif yang hadir di dalam diri kita, yaitu ada istilah konten dan konteks. Konten itu artinya dua teknik reframing ini mengingatkan kita pada kata-kata tahun 1933 ada seorang ahli psikolinguistik ya, Alfred Koyutsky namanya, dia mengatakan peta itu tidak sama dengan wilayah. Gitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita mendapatkan suatu kondisi kita down dan berubah menjadi input, pahami itu hanya satu peta yang belum tentu benar sesuai dengan wilayah sebenarnya. Dengan kata lain, peta kota Bandung tidak sama dengan Bandung sebenarnya. Jadi ketika kita down melihat sesuatu, pahami itu hanya satu peta, tidak sama dengan peta yang lain. Karena apa? Manusia cenderung mengeneralisasi sebuah kejadian, terutama kejadian yang negatif, untuk membenarkan dirinya bersikap tertentu. Misalnya gini, bisnis kita nggak jalan, atau sulit lah di COVID ini. Orang-orang mengatakan ketika mencari solusi, susah solusi, gimana solusi? Yang lain juga ngadapin hal yang sama. Orang lain ngadapin hal yang sama, itu artinya kita ngapain cari solusi? Toh semua juga ngadapin hal sama. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak kita ngeriset bahwa semua itu artinya semua orang? Itu juga kita diskusi. Yang kedua,
apakah kalau semua mendapatkan kondisi yang sama, kita tidak bisa mendapatkan hal berbeda? Itu menarik kalau kita bahas. Apalagi kalau kita bicara Allah di sana ya, kita ngerti bahwa rezeki itu turun, nggak ada hubungannya dengan krisis gitu. Kalau Allah mau turunkan rezeki, ya udah turun aja, nggak ada hubungannya dengan krisis gitu. Nah pertanyaannya, kita termasuk orang yang pantas nggak untuk diturunkan rezeki gitu. Sementara kalau pikiran kita mengatakan semuanya sama, artinya tidak ada lagi ruang untuk kreativitas di sana gitu. Itu kita jebakan. Disitulah kita harus punya namanya reframing. Nah, basic reframing ini yang sering dipakai orang ada konten dan konteks. Konten itu artinya merubah arti, konteks itu merubah kondisi apa perilaku ini bisa berguna di tempat lain. Misalnya gini, orang di PHK. Itu kan artinya hidupnya hancur dengan datanya, atau ini saatnya dia berkreasi, saatnya dia berbisnis. Kalau kemarin bisnis terhalang kerja gitu, karena masih ada kerjaan. Kalau sekarang sebenarnya artinya dia punya ruang yang luas untuk bisnisnya lebih besar gitu. Itu konten ya, merubah arti. Bisa juga merubah konteks itu. Konteks itu merubah perilaku ya. Saya sering nyontohin ya, misalnya punya istri cerewet gitu. Itu bisa jadi merugikan, bisa jadi menguntungkan gitu. Punya istri cerewet merugikan di rumah karena berisik, tapi juga menguntungkan kalau misalnya nawar barang Pak gitu. Nawar barang itu kan orang itu biasanya bisa dapat lebih murah karena dia detail gitu, karena dia mau bertanya. Jadi dalam konteks apa kondisi ini menguntungkan? Dalam konteks apa kondisi ini membuat kita bisa lebih menguntungkan? Nah, konten dan konteks itu menjadi keahlian kita dalam mengatasi tantangan. Misalnya saya sering contohkan gini, ada orang penghasilan sehari-harinya 5-6 juta gitu, untuk ngadapin hidup aja pas-pasan gitu kan. Kemudian ditanya gimana ya Mas, aku mau meningkatkan hidup. Saya bilang, coba Pak, kenapa Bapak sulit meningkatkan hidup? Karena pola pikir Bapak berada levelnya, itu level 5-6 juta. Kalau kita mau kejar, kita ingin punya penghasilan 20-25 juta, maka cara berpikir kita, cara berpikir 20-25 juta, Pak. Itu artinya Bapak perlu meningkatkan pola pikir di level atas. Baru kita cari solusi, gimana ngejarnya gitu. Nggak bisa kita memutuskan tantangan dengan level berpikir sama seperti sebelumnya gitu. Jadi kalau kita mau naikkan level kita juga harus naikkan level berpikir. Di level inilah kita perlu merubah dengan reframing. Misalnya dikatakan, gimana 25 juta Mas, itu anak-anak sekolah aja bayaran sering telat. Apa artinya bagi Bapak? Ya, artinya saya nggak mampu. So, pertanyaannya, what next? Kalau Bapak tahu, kalau nggak mampu, itu artinya gini Pak, artinya Bapak tahu di mana letak langkah pertama apa yang harus Bapak lakukan. Kalau kita tahu kita merasa tidak mampu, artinya langkah pertama apa? Membuat pikiran kita merasa mampu ya, baru kita menemukan itu. Itu konten ya, mencari arti baru dibanding sebuah kejadian. Jadi kita perlu membuat arti baru agar kita lebih produktif. Oke, clear ya. Jadi membuat arti baru atau menemukan kondisi apa dalam kondisi apa, kita bisa menggunakan momen ini. Misalnya gini, dulu pesawat delay lah. Pesawat delay berdua sama teman-teman mengisi ke suatu kota, berdua sama teman mengisi pelatihan. Pesawat delay hampir 3 jam. Sebagian teman-teman ngedumel dan sebagainya, saya duduk cari buku ya. Cari buku dan baca buku. Karena saya mengatakan di dalam konteks apa, punya waktu 3 jam bisa bermanfaat. Saya mengatakan dibanding ngedumel, saya berpikir dalam konteks apa ya, 3 jam menunggu ini punya manfaat. Ya itu membaca buku, ya udah saya tuangkan dalam baca buku, habis satu buku itu selesai. Di dalam masih nunggu 3 jam dan fokus lagi baca karena menunggu kan di ruang kelasnya sambil di airport kita nunggu gitu. Artinya kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan cara yang lebih produktif dan begitulah cara kita akan mereframe kejadian gitu. Jadi jangan biarkan kejadian itu di dalam, ada istilah frame dan reframe ya.
frame itu bingkai berpikir. Bingkai itu kotak kita. Kotak kita. Misalnya kita berada kotak ngedumel kayak tadi tuh. Kotak kita ngedumel. Maka kita cenderung mencari hal-hal yang memberatkan kita. Hal-hal yang mendukung dumelan kita. Gitu. Nah, akibatnya tambah kesal hati gitu. Tapi ketika saya mau kotak yang baru, saya mengatakan dalam konteks apa 3 jam ini bisa bermanfaat. Maka saya akan menemukan membaca buku, mungkin ngerjain tugas, ngerjain buat modul dan sebagainya gitu. Dibanding kita ngedumel. Jadi ada 2 tuh Pak cara nge-reframe. Reframe itu membingkai ulang ya. Frame and reframe. Reframe itu bingkai yang kita buat. Ketika bingkai ini tidak produktif, karena kita bukan pakai peta yang salah, maka kita bisa pindah peta menuju peta yang baru. Peta yang lebih memberdayakan diri kita. Dalam merubah peta ada 2. Merubah arti atau menemukan konteks apa kondisi ini bermanfaat. Clear ya? Oke, nah sekarang saya mau masuk latihan 1. Oke, saya ingin Bapak Ibu, nah kita latihan 1 nanti kita lakukan selama 5 menit atau 10 menit, cek aja. Saya ingin Bapak Ibu naikkan level pencapaian. Misalnya, boleh pendapatan, boleh apapun. Gitu. Boleh pendapatan. Misalnya, kalau nggak itu misalnya gini, saya kok sulit ya bangun malam tahajud, mau tahajud gitu. Kita mulai dengan kata-kata dalam internal kita katakan setuju. Kenapa mulai setuju? Gini Bapak Ibu, dalam kehidupan komunikasi sehari-hari dengan orang lain saja, kita sering konflik karena ujuk-ujuk kita ngasih nasihat. Karena banyak orang tidak suka dinasihati. Tapi ketika orang kita merasa satu perahu dengan dia, misalnya, aduh ini susah ya, setuju Pak, memang susah gitu. Itu orang merasa satu perahu. Kemudian baru kita lanjutin. Iya Pak, kalau ngelihatnya dari sisi ini. Tapi ketika ngelihat dari sisi ini, sebenarnya ada ruang loh Pak, sebenarnya untuk bisa kita menemukan solusi. Ya, itu menarik tuh. Dibanding kita, enggak Pak, gitu. Nah, itu orang cenderung kontra, orang cenderung meng-counter. Nah, dalam diri kita juga begitu. Ketika kita mengatakan, saya punya penghasilan 100 juta. Dalam diri kita, gimana 100 juta yang kemarin aja belum bayar, utangnya masih ada, gitu. Nah, maka kita katakan, saya ingin ketika ada konflik di dalam diri kita, misalnya, saya ingin meningkatkan penghasilan 100 juta sebulan. Kemudian kita di dalam kita protes, gimana 100 juta kemarin ini belum kebayar, katakan setuju. Kalau kita mengukurnya hanya dari pemikiran dan pengetahuan kita. Tapi ketika kita mengukur dan pengetahuan dari yang lebih tinggi dan meyakinkan Allah bersama saya, insya Allah kita bisa menemukan solusi. Selaraskan tantangan yang ada di diri kita. Nah, latihan 1 gini Bapak Ibu. Pikirkan 2 hal dalam hidup kita. Yang kita pikirkan kita bisa mencapainya lebih tinggi. Misalnya kalau Bapak Ibu sekarang penghasilan 10 juta, bilang dalam diri kita, saya bisa mempunyai penghasilan 50 juta sebulan. Cek. Apa internal kita mengatakan bila ada sesuatu yang melemahkan kita, rubah dia dengan reframing gitu. Katakan setuju dulu kemudian reframe gitu. Misalnya ya, penghasilan 5 juta ingin 25 juta sebulan. Nggak mungkin lah 5 juta sebulan. Kamu waktunya dari mana kan semuanya padat waktunya. Katakan setuju. Kalau kita hanya mengerjakan sendiri, tapi ketika kerjakan bersama tim, maka kita bisa mendapatkan solusi untuk ini. Katakan itu untuk 2 hal saja. Ini kita bicara breakthrough. Breakthrough itu artinya stretching pikiran. Pikiran kita luasin, gitu, sehingga membuat opsi bahwa kita bisa tumbuh lebih tinggi. Baik penghasilan, baik apapun itu. Mulai dengan kata setuju, kemudian rubah dengan reframe. Nanti buat 2 hal ya. Nanti kalau ada yang nggak ketemu, informasikan lewat tulisan, lewat apapun, kita bareng-bareng mereframe kembali. Agar kita tidak terjebak pada ketidakberdayaan. Maksud saya gitu. Latihan ini ingin breakthrough. Jadi kalau nggak mungkin, susah dan sebagainya, kita terobos ini dengan latihan ini namanya self coaching. Membangun dialog yang lebih sehat, membangun dialog agar agar ide kita lebih kreatif. Ingat Bapak Ibu, berpikir itu berdialog, pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas, pertanyaan yang kualitas rendah akan menghasilkan jawaban berkualitas rendah. Lakukan untuk 2 hal, kasih waktu 5 menit, gitu. 1 hal tentang apa, 2 hal tentang apa. Bila ada yang belum terjawab, boleh dialog, boleh nanti ditulis, di chat,
Nanti kita akan bareng-bareng selesaikan. Latihan 1 adalah latihan self coaching untuk breakthrough thinking. Baik, silakan Bapak Ibu lakukan. Nanti kita akan ketemu jam 10, 5 menit dari sekarang. Silakan. Sip. Oke, sudah? Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Kalau ada yang mau nggak bisa kejawab, silakan tuliskan atau dialogkan. Saya lupa tadi menjelaskan tentang coaching ya kemarin. Ada teman-teman bertanya tentang coaching. Coaching itu sekilas sebelum kita masuk ke langkah berikutnya ya, sambil nanti Bapak Ibu yang bertanya silakan. Di coaching itu sebenarnya kata yang bermula dari tahun abad 16
ada kata coach itu bermula ketika di sebuah perkampungan di Hungaria. Ada perkampungan coach namanya, perkampungan KOCS, tulisannya coach gitu, coach bahasa Hungaria. Dan dia di situ disebut kampung coach karena itu ahli para pembuat gerobak di situ. Gerobak itu memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Baru abad 18 kata coach dipakai untuk dunia olahraga. Ternyata coach itu bukan tentang trainer. Jadi kenapa tidak dipilih trainer tapi dipilih coach? Karena para coach itu tidak lagi mengajarkan tentang teknis berolahraga. Tapi itu teknis mengendalikan pikiran. Coach itu mengarahkan di dalam filosofinya, berarti coach itu seperti kita naik kendaraan yang berangkat menuju dari titik A menuju titik B. Jadi nggak nengok lagi ke belakang. Coach itu artinya kita melangkah ke depan tanpa perlu lagi menengok ke belakang ada apa di belakang. Kalaupun nengoklah sebentar untuk evaluasi kemudian melangkah ke depan. Nah, di dalam perkembangannya coach itu pertama kali dikembangkan di Inggris. Ada Timothy Galway, seorang bernama Timothy Galway. Dia awalnya seorang olahragawan. Kemudian dia pahami, dia pelatih tenis awalnya, kemudian dia ngelihat bahwa dalam tenis ini ternyata orang yang menang dan orang yang kalah itu semuanya bermula dari inner game-nya dia, jadi dialog di dalam pikirannya dia. Kemudian dia mengajak seorang turunan bangsawan John Whitmore dan mengembangkan satu teknik bernama coaching. Dari situlah kemudian berkembang ke sekarang. Jadi filosofi coaching itu filosofi berangkat ke depan. What next? Dibanding kita berdiskusi tentang apa yang terjadi. Salah satu toolsnya adalah berdialog. Kenapa? Karena kembali, dia mengintervensi pikiran dengan cara membangun dialog. Teknik reframing yang tadi kita pelajari bagian dari teknik coaching untuk mengevaluasi ulang output yang sudah kita tetapkan pada perilaku yang telah kita lakukan. Kita merasa down, merasa itu kan sebuah keputusan perilaku. Yang kita ajak dengan teknik coaching untuk mereview ulang kembali keputusan itu. Dan inilah yang kita lakukan. Kita berlatih untuk breakthrough thinking. Breakthrough thinking itu artinya, oke, ketika ada tantangan, kita stop atau moving forward. Semua bermula dari inner dialog kita. Nah, dengan mengintervensi inner dialog, kita menjadi lebih berdaya dalam hidup. Kenapa? Hasil terjadi karena tindakan. Oke, ini di luar takdir Allah, selesai. Hasil itu karena tindakan, dan tindakan bermula dari proses berpikir. Merubah proses berpikir akan merubah tindakan, insya Allah akan merubah hasil. Begitu, itulah filosofi coaching. Dan itu juga yang kita lakukan ke dalam teknik self coaching. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini? Atau ada tantangan yang nggak bisa diselesaikan? Semua bisa? Baik, kalau bisa kita akan melangkah ke langkah berikutnya ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Iya, Pak Ari. Ya, silakan. Dalam tadi kita sudah yakin, cuma begitu kita melihat realita itu yang akan jadi kita jadi keyakinan itu kadang-kadang tergerus itu Pak. Gimana ngatasi? Gini Pak, bagus. Realita itu pahami. Apa tuh realita? Realita itu cara pandang subjektif kita terhadap data yang kita dapatkan. Misalnya gini, Pak, faktanya Pak, bisnis berguguran satu sama lain, gitu. Yang Bapak maksud berguguran apa? Ini semua bisnis, semua itu berapa Pak? Bapak lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya nggak semua gitu. Ada bisnis yang tetap jalan gitu. Pertanyaannya adalah ketika kita mengatakan semua, itu kita sedang mengkotakkan satu bagian ke dalam pikiran kita sehingga tidak ada ruang untuk berpikir Pak. Gitu. Find way. Seperti tadi restoran tadi Pak, buka makanan di mall. Ya? Kalau kita katakan guguran, kalau dia tetap berlangsung dengan jualan di mall ya, pengunjungnya berkurang tetap aja 3, dan dia sudah hampir 4 bulan, cuma 3 piring Pak sehari Pak. Tapi kan pilihannya tinggal, oke. Pertanyaannya adalah dalam konteks apa ini berguna? Dalam konteks dia punya waktu untuk menyiapkan makanan tempat lain, yaitu di online-nya jalan, online-nya di rumahnya bahkan online. Dengan menu di mall, menu mall-nya dibawa ke rumahnya dan bisa pesan orang di situ dengan jauh lebih murah karena nggak ada uang sewa kan gitu. Dan itu menyelamatkan restorannya di mall. Gitu. Dengan kata lain, kalau kita bicara realita,
maka pahami ada pendapat subjektif di situ. Dalam memahami realita. Karena manusia itu tidak melihat fakta as it is, Pak. Tidak melihat fakta secara objektif. Kita melihat fakta dengan data yang kita miliki untuk melihat itu. Jadi sebetulnya yang kita nyatakan realita sebetulnya bukan realita ya Pak ya? Iya, bukan realita sebenarnya. Kembali itu peta tidak sama dengan wilayah, Pak. Itu maksudnya gitu. Karena bisa sering mengganggu Pak Ari. Iya, ya itu. Saya juga begitu, Pak. Kadang-kadang makanya kita perlu teman, Pak. Perlu teman supaya lingkungan yang memberdayakan, Pak. Karena ketika kita sering kita terkunci oleh satu fakta, ya, kita nggak tahu bahwa ada fakta lain yang lebih bagus gitu. Itu yang maksud saya gitu. Kadang-kadang kita suka terjebak oleh itu. Nah, apalagi sekarang, Pak, kita bertemu dengan orang-orang punya jamaah down semua, Pak. Jadi ketemu orang down yang pernah, ya iyalah kita berdiri di sudut dia kan. Kita di sudut dia, berdiri di sudut dia, ya iyalah nggak ketemu gitu. Itu sebenarnya harusnya. Makanya nanti kita bicara tuh menemukan lingkungan pergaulan yang sehat. Jadi ketika kita sudah berada di titik pojok sulit, jangan malah dipojokin gitu. Itu memang kita nggak bangkit gitu kan gitu. Saya ketemu Pak Happy Trenggono tuh, yang dia utangnya miliaran kemudian keluar. Pak Happy itu saya ketemu hebat juga dia orang. Cara pandangnya luas ya, Pak. Cara pandangnya menurut saya opsinya banyak. Kenapa? Dengan cara pandang yang luas, kita punya opsi bertindak, Pak. Itu maksud saya gitu. Kalau cara pandang kita berada di 1-2 hal, ya opsi kita sedikit, gitu. Tapi menurut saya pernah ngobrol forumnya, kemudian baca bukunya. Salah satu ketika orang berhutang banyak, ada mempunyai opsi bahwa dia bisa keluar. Itu yang dikatakan oleh Rasul juga kan. Walaupun kamu punya hutang segunung, dengan doa ini dan ini kita bisa keluar. Artinya banyak ruang untuk kita selesaikan tantangan hidup. Dan yang jadi tantangan memang kita punya realita, bertemu orang dengan realita yang sama, akibatnya pojok ini kita responnya sama. Gitu. Samir nih? Makanya sangat perlu punya lingkungan yang memberdayakan kita. Selain itu mungkin juga mengaruh self kita terhadap diri itu juga harus benar ya Pak Arya. Ya Pak. Cuma kan memang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Oke. Pak siapa ya? Boleh di mute dulu Pak. Maaf ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Self talk itu adalah kegiatan berpikir kita. Self talk itu bisa kegiatan berpikir kita. Nah, self talk ini kadang-kadang nggak bisa dihindari, kadang-kadang. Lam atau ain. Dari sana, langsung terus keluar. Halo Pak. Sudah itu ada satu teman main, ada yang bisa terus belum keluar, tabrakan. Oke. Self talk kita tuh gini Bapak Ibu. Kita nggak bisa hindari kadang-kadang terlintas di kita. Dan itu mengunci kita. Disitulah kita butuh keluar dari kunci. Salah satunya Bapak Ibu perluaslah sudut pandang. Membaca buku, melihat YouTube, dan belajar itu memperluas opsi. Nah, mempunyai jaringan teman yang memperluas opsi juga penting. Makanya sebenarnya dulu saya punya namanya coaching group, sering sama teman-teman, kadang-kadang sebulan sekali. Itu kesana sebenarnya bukan nyari solusi, tapi nyari ide. Agar kita keluar dari jebakan-jebakan komunikasi yang tidak produktif gitu. Dan itu sering kita dapetin gitu. Dengan kondisi itu kita lebih mudah terbawa Pak. Maaf aja Pak, kehidupan kita kan kalau kita lagi sulit kemudian ada orang dukung kita sulit, kita seperti jadi tenang gitu. Padahal sebenarnya itu menyulitkan kita. Tapi ketika lagi sulit ada orang meng-counter kesulitan kita sering kesal gitu. Enak aja itu aja pada judul ini pada gini. Kita cenderung punya data untuk mendukung respon kita. Disitulah kita perlu belajar pada diri kita. Oke, pertanyaan? Ya, membentuk mastermind memang membentuk sebuah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mumul, silakan Mumul. Di dalam ini Pak, di dalam dialog itu kita udah ngambil satu tindakan. Misalnya kita merubah visi kita pertama, misalnya tujuan kita pertama X. Nah,
karena kondisi sekarang ini kan nggak bisa kita menjalankan X tersebut. Kita pindah ke Y. Nah, itu memungkinkan nggak, Pak? Kalau dialognya kita memikirkan bagaimana caranya kita pindah itu tidak terlalu jauh, tetapi kita tetap jalan, terus kita juga menyisihkan dialog itu untuk bagaimana baliknya nanti biar kita tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga dan sebagainya. Kira-kira itu gimana, Pak? Ini Bung Mul, sebenarnya kita kaku dalam menentukan tujuan. Jadi kaku dalam menentukan tujuan. Tujuan itu kan harus berupa sesuatu yang bisa diukur ya, gitu. Mencapai. Nah, tapi fleksibel dalam mencapainya boleh, Bu. Fleksibel dalam mencapainya. Tapi jangan ubah tujuannya. Misalnya gini, kita punya bisnis nih. Kita ingin kejar omset 500 juta tahun ini misalnya. Tapi kemudian dengan langkah kita 500 juta, langkah plannya A, B, C, D, E. Plannya fleksibel boleh, tapi 500 jutanya jangan. 500 juta once kita ditetapkan, jangan dirubah. Yang harus kita sesuaikan adalah cara kita mencapainya. Tantangannya gini, Bu, kalau sekali Ibu rubah target, besoknya akan dirubah terus. Jadi yang harus fleksibel itu cara kita mencapai tujuannya. Tapi tujuannya sendiri, target ini jangan dirubah. Once kita tetapin, itu terus aja sampai akhir tahun atau sampai kapanpun. Gitu. Jadi rubahlah caranya, tapi kakulah pada targetnya. Karena targetnya jangan dirubah. Justru kita sering sekali dalam kehidupan, saya juga begitu, Bu. Karena kondisi sulit, saya turunkan targetnya kan. Padahal ketika turunin target, nanti kita akan turun beberapa kali tuh. Sekali turunin, ini juga susah. Turunin lagi, lama-lama targetnya kecil gitu. Jadi jangan dirubah targetnya, tapi rubahlah pendekatan kita mencapai target. Itu boleh. Melakukan fleksibilitas mencapai itu boleh gitu. Itu yang kedua. Kendalanya kan begini juga, Pak, dalam satu usaha nih. Usaha itu kita untuk mencapai ini kan kita sudah punya planning ABCD. Nah, ABCD ini dalam kondisi tahun 2020 ini itu sangat sulit kalau kita melakukan hal ini gitu. Iya. Nah, otomatis kan kita memang ada kaitannya juga untuk tujuannya itu, tapi kan persentasenya dikit sekali, Pak. Iya. Nah, itu kan kita agak melenceng sedikit dari target. Maksudnya bukan targetnya yang kita sih menginginkan targetnya seperti yang awal gitu. Tetapi planningnya ini akhirnya kan tidak menjalankan ABCDE. Mungkin kita menjalankan misalnya C1, C2, C3 gitu. Iya. Nah, itu kira-kira ini nggak, Pak, memungkinkan nggak kita di dalam di dalam mencari solusinya itu keluar dari ABCDE-nya ini? Oke. Kalau itu nggak apa-apa, karena selama targetnya nggak dirubah. Misalnya gini, Bu ya, target kita tidak tercapai di 2020 karena kondisi COVID. Gitu. Iya, betul. Nah, tapi jangan sampai rubah target itu di 2021, di akhir 2021. Yang harus dirubah itu caranya nggak apa-apa. Tapi jangan dirubah targetnya. Karena kita nanti akan melakukan gini, seperti saya bilang, Bu. Kita bekerja dengan target mencapai anggaplah 200 juta setahun. Itu berbeda dengan kerja dengan mencapai target 500 juta setahun. Karena cara kerja untuk 200 juta sama kerja untuk 500 juta berbeda gitu. Dengan membuat target kita tetap, kita akan melakukan adaptasi kegiatan kita untuk sampai ke sana. Gitu. Oh gitu. Itu maksudnya, Bu. Enggak, soalnya kan kalau kita lihat target kita 2020 ini kan memang walaupun enggak kita turunkan, dia kan turun sendiri gitu loh. Betul. Nah, itu loh maksud saya di situ gitu loh. Betul. Nah, walaupun kita sudah berusaha untuk memindahkan itu walaupun tidak terlalu jauh gitu loh, Pak. Nah, ini yang maksud saya
apakah nanti di tahun yang akan datang ini kan 2021 ini apakah kita bisa memakai apa namanya yang planning kita awal dari tahun 2020 atau kita merubahnya sedikit gitu loh. Tetapi targetnya sih mungkin targetnya kita tidak jauh berbeda gitu dari tahun 2020 untuk tahun 2021 gitu. Iya. Nggak apa-apa itu, Bu. Nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa ya, Pak. Kita tetap dengan target yang standar, target yang jangan diturunin tapi bahkan mulai stabil. Yang perlu kita rubah itu cara. Tapi target tetap. Cara is okay. Cara itu fleksibel ya. Gitu. Okay. Gitu. Yang mau kita kerjakan ya, gitu. Pak. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut materi ya. Kita lanjut slide berikutnya. Saya tadi sampai sini, sampai input, proses dan output. Oke, nah sekarang yuk kita latihan. Ini namanya mind shape. Mind shape itu merubah profil kita. Ya, saya ingin Bapak Ibu merubah profil dengan teknik ini. Teknik ini mind shape itu gini. Nanti kita bareng-bareng lakuin ya. Jadi bayangkan nanti Bapak Ibu melihat dalam bayangan, dalam visualisasi saja, itu melihat kaca. Hah? Jadi langkahnya adalah Bapak Ibu bayangan melihat kaca. Di kaca itu ada profil ideal kita. Profil kita di mana orang ini adalah orang yang kemampuan menghadapi tantangan hidupnya luar biasa. Kemampuan menghadapi, ada masalah mungkin dalam hidupnya, tapi dia tenang menghadapi masalahnya. Dia punya kemampuan mengendalikan, punya kemampuan untuk meyakini bahwa masalah itu tetap hanya satu bagian daripada hidupnya, dan punya ketahanan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup. Ketika melihat kaca, nanti bareng-bareng kita lakuin bareng. Perhatikan wajah orang yang luar biasa di kaca itu. Orang yang luar biasa ini, perhatikan cara dia berpikir. Kemudian dengar apa katanya tentang pendapatnya tentang masa lalu yang mungkin pernah gagal. Atau masa lalu yang pernah kurang berhasil. Kemudian kita minta nasihat. Bareng-bareng nanti kita lakukan. Kemudian nanti nggak lama kita menyatu dengan gambar di kaca tersebut ya. Kemudian nanti kita merasakan dirinya hadir di dalam diri kita. Ini adalah kegiatan sederhana, tapi kalau kita lakukan, kita sedang shifting, sedang bergerak membuat perubahan secara internal kita. Ini kalau sering dilakukan, insya Allah akan berbuat perubahan. Karena kita akan berpikir dengan cara yang berbeda. Kayak Ari nih. Ari ini berpikir dengan keterbatasan, dengan hal segala. Tapi ketika saya berpikir dengan Ari yang sangat ideal, maka saya akan berbeda. Kajian ini ada di Amerika. Ini riset ya, gitu. Dikumpulin orang yang IQ-nya tinggi, IQ-nya biasa-biasa, IQ menengah, dan IQ-nya biasa-biasa aja. Kemudian diberikan soal yang IQ-nya tinggi, dikasih tahu, anak-anak kalian memang IQ-nya tinggi. Tapi ini soal belum tentu kalian bisa kerjakan, karena soal ini telah dirancang sedemikian rupa. Tapi kita mau lihat sejauh mana kalian ini bisa menyelesaikan tantangan ini. Untuk yang mereka yang di bawah itu, katakan, ini memang tantangan yang tidak mudah bagi kalian, tapi kalian adalah kumpulan para MacGyver. Mungkin tahu ya, Bapak Ibu film MacGyver. Orang yang selalu menemukan ide di balik tantangan. Silahkan kerjakan. Hasilnya tidak jauh beda. Bahkan ada sebagian yang kalah yang IQ-nya tinggi. Mengapa itu berbeda? Karena dia membuat kacamata yang berbeda. Si guru mengatakan Anda adalah kumpulan MacGyver. Oke, dan dengan itulah kemudian dia bisa membuat dirinya terus berpacu mengejar prestasi. Kita akan lakukan bareng-bareng, gitu. Jadi nanti bayangkan masuk kaca, kemudian kita akan membayangkan kita mempunyai tokoh ideal kita, yaitu tokoh diri kita sendiri. Oke, nah kalau sudah, yuk kita duduk, letakkan alat tulis, gitu. Duduknya santai saja.
Tarik nafas, keluarin. Sekali lagi tarik nafas, terus keluarin. Sekali lagi tarik nafas, keluarin. Pejamkan mata. Bayangkan Bapak Ibu sekarang berada di depan cermin yang besar. Sebuah cermin yang bisa memperlihatkan tubuh dan wajah kita di cermin tersebut. Satu sekali. Dan bayangkan di dalam cermin itu ada profil ideal kita. Profil yang mirip dengan kita, yang berbeda adalah cara berpikirnya. Ini adalah profil orang yang berani bertanggung jawab terhadap tantangan yang dihadapi, berani bertindak untuk menyelesaikannya. Dan ketika ada tantangan dalam hidupnya, dia cenderung mengambil sudut pandang yang sangat produktif, memperdayakan, dan mencari ide solusi di dalam dirinya. Perhatikan saja wajahnya. Perhatikan bagaimana dia berpikir. Dan dengar apa pendapatnya tentang kegagalan yang pernah terjadi, yang mungkin terjadi masa lalu. Luar biasa. Sekarang sesaat Bapak Ibu boleh minta nasihat kepadanya tentang apa yang akan dilakukan ke depan. Dengarkan ia bersuara pada kita. Bagus sekali. Kembali dengarkan saja. Bagus sekali. Dan bayangkan sekarang orang yang berada di dalam diri kita di kaca tersebut keluar dan masuk ke dalam diri kita. Kita sekarang berpikir, membuat pendapat dan dialog internal yang jauh lebih produktif, dan meyakini bahwa kita punya potensi untuk menghadapi tantangan hidup ke depan. Dan meyakini Allah bersamanya. Dan ketika Allah bersamanya, maka tidak ada lagi hambatan yang bisa menghalanginya untuk maju ke depan. Bagus sekali. Mulai hari ini, Bapak Ibu adalah orang yang berbeda, berdialog dengan cara yang berbeda, memilih sudut pandang yang positif, dan apapun yang hadir dalam hidup kita, kita selalu punya kemampuan untuk memilih sudut pandang yang memperdayakan kita. Bagus sekali. Bagus. Oke, boleh buka mata. Oke, latihan 1, latihan 2. Sekarang kita mau masuk latihan 3 ya. Latihan 3 ini kita ingin merancang tujuan. Namanya state management atau kondisi manajemen kita, kondisi manajemen diri gitu. Langkah ini adalah anchor, tapi kita akan anchor kemudian menggunakan gambar. Kita anchor akan perkuat dengan sebuah realita kondisi kita di masa depan. Jadi, saya ingin Bapak sebelum mulai, saya ingin Bapak Ibu membayangkan dulu. Nanti kita akan pakai di dalam teknik ini dan teknik-teknik berikutnya. Gitu. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan kondisi kita di waktu SD atau SMP. Oke. Boleh bayang, mau buka mata, mau pejamkan boleh. Tolong bayangkan posisi kita waktu kita SD. Nah, bila sudah, buat lebih terang gambarnya gitu. Dan cek posisinya ada di mana. Misalnya gambar bayangan waktu SD ya. Saya coba bayangan waktu SD. Oke, posisinya ada di sini saya nih. Di sini saya, di depan saya. Bisa lihat ya. Oke. Nah, posisinya ada di sini saya. Bapak Ibu juga gitu. Ingat posisinya ada di mana. Oke. Oke, nah sini ya gitu. Nanti kita akan buat namanya memindahkan gambar bayangan kita yang hebat ada di sini. Teorinya gini. Pikiran kita punya berbagai macam cara dalam menyimpan memori. Sekarang buat ukuran ya. Tadi tahu ya posisinya, sekarang buat ukuran. Pikirkan besok. Pikirkan besok.
besok Bapak mau ngapain? Pikirkan, habis mandi pagi, jalan, kira-kira mau ngapain? Coba pikirkan itu. Lihat, ada di mana gambarnya. Saya yang mikirin ya. Nah, ini ada di sini nih. Lihat. Ini pikiran masa depan, ini pikiran masa lalu. Cara kita manusia memikirkan data itu punya posisi di dalam pikiran kita. Nah, kita nanti akan merancang postur tubuh kita, pikiran kita, masa depan kita, itu harus ditaruh di posisi ini. Posisi sini kenapa? Karena seakan-akan sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, artinya kita sudah terbiasa melakukannya. Nanti saat kita membuat goals, tantangan, letakkan posisinya di sini, di tempat di mana kita waktu SD tadi. Mengapa? Karena kita merancang seakan-akan itu sudah terjadi di dalam pikiran. Itu namanya bahasa teman-teman itu hacking pikiran, menghack, membajak pikiran. Gitu. Jadi menaruh sini agar setiap kita memikirkan masalah di sini dan kita merasakan itu sudah terjadi. Karena sudah terjadi, nanti kita bisa melakukannya di masa depan. Clear ya? Nanti kalau pertanyaan boleh dirancang. Ya, sekarang kita akan pikirkan dulu. Pertama kondisi kita kode. Jadi gini, pikirkan kondisi kita pernah merasa powerful di masa lalu. Misalnya kita pernah merasa memecahkan masalah sendiri atau masalah orang lain, atau kita misalnya pertama kali bisa menguasai bahasa Inggris misalnya, pertama kali belajar dan kita merasa pintar di situ kejadian kita. Pikirkan itu. Apa sesuatu yang membuat kita powerful, yakin akan kita bisa menemukan solusi. Pikirkan satu kondisi tersebut. Kemudian nanti kita akan gunakan kode pikiran atau anchor namanya. Kodenya bisa kayak tadi tuh, menghafal, cuma menghafal itu terlalu sering kita gunakan. Lebih baik gunakan yang jarang aja, misalnya pegang ini, pegang ini, atau pegang jempol atau apalah gitu. Itu menjadi kode pikiran. Jadi nanti barang-barang kita akan lakukan. Tarik nafas, kita akan akses posisi kita masa lalu yang luar biasa bahagia ataupun powerful. Kemudian nanti kita instalasi dengan kode. Dan nanti setelah dapat, kita akan pindahkan gambarnya ke masa depan. Baru-baru kita akan lakukan ya. Gitu ya. Ingat dulu tadi gambar SD kita di mana, itu dulu. Nanti kita akan lakukan seperti itu ya. Oke, lakukan sekarang. Yuk, langkah pertama tentukan dulu kodenya ada di mana. Kode mau kode apa ya. Kemudian pikirkan pengalaman masa lalu di mana kita pernah punya pengalaman power atau menjadi solution maker atau apapun itu. Ya, oke, sekarang kita lakuin bareng. Kembali letakkan alat tulis. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Bagus, pejamkan mata. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan kembali ke masa lalu. Di mana di masa itu Bapak Ibu merasa yakin, tenang, atau bahkan bisa membuat sebuah terobosan dalam hidup, apapun itu. Bila sudah di sana, besarkan gambarnya. Bila ada suara, kuatkan suaranya. Bila ada perasaan nyaman, besarkan perasaan itu menjadi 10 kali, 20 kali, 30 kali lebih kuat. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, saya ingin Bapak Ibu menggunakan kode tadi yang sudah dipilihkan, sudah dibuat. Bagus. Dan katakan kepada diri, kapanpun dimanapun saya membutuhkan perasaan ini. Saya hanya gunakan kode ini, seluruh perasaan saya akan kembali bersama saya, seluruh perasaan bahagia, yakin akan masa depan akan berada di dalam diri saya. Sekali lagi, dimanapun, kapanpun saya menginginkan perasaan yakin akan masa depan. Perasaan seperti ini, saya hanya gunakan kode ini, seluruh perasaan ini akan hadir bersama saya. Bagus sekali. Dan bayangkan kembali
kondisi kita di kaca yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang tadi kita lakukan di latihan 1. Perhatikan profilnya supaya sudah berada di dalam diri kita. Katakan kepada diri, kode ini juga akan terhubung dengan profil, pikiran, dan perasaan saya. Seperti yang tadi sudah dilakukan. Sehingga kode ini akan terhubung dengan perasaan nyaman, yakin, serta profil diri saya yang luar biasa. Bagus, Pak. Dan sekarang saya ingin membayangkan diri saya ke depan, menghadapi hari-hari dan tantangan masa depan. Bagaimana kelihatan respon saya dalam menghadapi tantangan tersebut. Kondisi saya dengan profil saya, dengan mental masa lalu yang kuat. Bagus sekali. Lihatlah diri masa depan saya di posisi di mana saya tadi, posisi waktu SD. Dan semua berada di dalam diri saya. Sehingga kapanpun, dimanapun, saya menghadapi tantangan, maka respon inilah yang akan saya berikan. Bagus, tarik nafas, lepaskan anchornya, boleh kembali ke ruangan ini secara santai. Oke, nah nanti akan kita akan gunakan kode itu saat anchor itu saat kita nanti menyusun rencana atau resolusi kita di tahun 2021. Insya Allah besok kita akan lakuin. Dan saat buat rencana planning kita akan gunakan kode anchor tadi. Jadi ketika kita menulis planning masa depan, kita menulis kondisi planning resolusi dalam penuh kenyamanan, penuh kebahagiaan, sehingga kita tidak seperti orang kalah dalam menyusun rencana. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Latihan sesaat tadi dengan yang tadi. Pada intinya gini Bapak Ibu, besok insya Allah kita akan bicara tentang bagaimana keluar dari jebakan. Jebakan kalau kita terjebak pada sebuah lintasan yang melemahkan kita, karena dalam kehidupan kita berada di lingkungan beragam, dan kadang-kadang kita berada di dalam lintasan-lintasan tersebut, lintasan-lintasan tidak nyaman, dan sering menjebak kita di kotak tersebut, kotak tertentu. Nah ini nanti kita akan bebaskan itu untuk mengajar itu semua. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya akan kasih tugas Bapak Ibu di rumah saya habis ini. Kita sampai jam 11 kan? Kita habis ini saya akan kasih tugas Bapak Ibu namanya merancang kehidupan kita sebelum kita nanti masuk ke menyusun rencana. Nah, ini tugas Bapak Ibu di awal adalah seperti ini. Nanti boleh saya akan share ini. Tapi manusia dalam perubahan berada di 6 level. Pertama, level spiritual, level identitas, level value, level kemampuan, level behavior, dan level lingkungan. Jadi gini Bapak Ibu, ini adalah 6 kehidupan kita yang membuat perubahan di dalam diri kita atau yang membentuk kehidupan kita. Biasanya manusia dibentuk oleh lingkungannya membentuk itu. Makanya kalau kita berada di lingkungan preman, kita tends untuk menjadi preman, lingkungan kecil. Nah, kalau si preman ini kemudian diberikan perilaku yang berbeda, lama-lama perilaku yang terpengaruh environment akan berubah. Kenapa? Karena kita beri dia perubahan di level behavior. Dan ketika perilaku berubah, kita tambahkan keterampilan, maka otomatis level behavior dan cara dia memilih lingkungan jadi berbeda. Misalnya orang pemulung berada di lingkungan. Kemudian kita beri pemulung-pemulung yang suka ngaji, behavior, diberikan perilaku, lama-lama dia akan, walaupun lingkungan seperti itu, dia akan membuat dirinya imun terhadap perilaku lingkungan. Dan menarik lagi kalau dia diberi skill, keterampilan. Misalnya ada orang diberikan keterampilan
mungkin menjahit, menapa, dia akan lebih suka berkumpul dengan para penjahitnya, merancang model dan sebagainya. Sehingga otomatis berubah perilaku lingkungan. Yang menarik kalau dia diberi nilai, dia punya nilai dalam hidupnya. Nah, orang yang punya nilai cenderung skillnya berbeda, biaya berbeda, environment berbeda. Identitas juga sama. Nah, yang menarik begini, kalau kita membuat perubahan seorang di level spiritual, maka level bawahnya ikut berubah. Jadi rumus dari neurological level itu adalah kalau kita ingin merubah seseorang, lihat perilaku dia sekarang karena apa. Kalau rubah karena lingkungan, maka rubahlah behaviornya, perilakunya. Yang paling indah kalau kita merubah perilaku di level spiritual, karena dia akan membuat perubahan di level sebawahnya. Nah, tugas Bapak Ibu sederhana, nanti di rumah, karena ini adalah rancangan yang harus Bapak Ibu lakukan gitu, untuk membuat agar hidup ke depan lebih punya belief yang bagus, punya behavior yang bagus, punya skill yang bagus. Jadi ada pertanyaan what, why, and how. Jadi langkahnya begini Bapak Ibu, duduk, bayangkan Bapak Ibu bertemu dengan orang bijak. Siapapun orang bijak yang Bapak Ibu sukai, yang menurut Bapak Ibu bijak. Jadi duduk, beberapa orang ada yang menggunakan kursi. Jadi dia taruh di depannya, kursi juga. Jadi seakan-akan dia duduk dengan orang bijak. Orang bijaknya boleh siapa aja. Biasanya kalau di pelatihan offline, Agim itu selalu nomor 1, selalu ada yang menjadi orang bijak. Boleh lah gitu. Orang bijak itu akan menanyakan ke kita, ini yang kita jawab. Dia akan menanyakan what, why, and how. Mulai dengan what. Di level spiritual. Dia akan menanyakan, misalnya, apa tujuan hidup kita? Tujuan mau dicapai di 2021. Oke. Ini pertanyaan what dulu ya. Kemudian, mulai pertanyaan what terus. Kemudian, apa yang mau kita lakukan agar kita pantas atau Allah ridho pada tujuan kita? Apa yang mau kita lakukan? What. Jadi, what pertama bertanya tujuan, what kedua bertanyakan di level spiritual. Apa yang harus kita lakukan agar Allah mau membantu kita. Di level what juga tanyakan apa yang sudah kita lakukan. Jadi biasanya kita tanya apa yang mau kita lakukan secara spiritual dan apa yang sudah kita lakukan. Why? Oke, what tadi ya. Di tanyaan why kita tanyakan kenapa. Kenapa kita melakukan hubungan spiritual kita dengan cara yang sekarang kita lakukan. Misalnya, kita di level sehari-hari mungkin tahajudnya kurang. Mungkin kita jarang jamaah ke masjid. Mungkin ya. Maka dia tanyakan, kenapa kamu melakukan kegiatan hubungan spiritual seperti sekarang? Apa idenya? Kemudian yang terakhir, how? Bertanya, bagaimana caranya agar kamu bisa ditolong atau bisa mendapatkan ridho Allah dari kegiatan kita. Dan ini juga sama dengan identitas. Apa tujuan kita tadi sudah disebutin ya. Identitas apa yang perlu kita dapat. Identitas tahu ya Bapak Ibu. Kalau hari ini, saya sekilas tentang identitas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya anak di bawah 14 tahun hari ini, kemudian kita sering katakan pada dia misalnya, kamu nih ceroboh gitu. Ingat batas ibu ada 13 sampai 14 tahun. Kalau sudah sampai 13 tahun ibu masih mengatakan dia ceroboh, itu identitasnya menjadi identitas dia melekat dalam dirinya. Kasarnya sudah terinstall 100%. Kalau merubah harus ke terapis, hipnoterapis sebagainya. Tapi kalau sebelum 13 atau 14 tahun, kita masih bisa duduk, nak, kamu itu bukan ceroboh. Kamu kadang-kadang melakukan itu. Lakukan itu. Agar tidak menjadi identitas. Nah, dalam hidup kita, sering sekali kita membuat identitas pada diri kita. Ah, saya mah sudah tua. Ah, saya mah masih muda. Gitu. Ah, saya mah bisanya ini doang. Ah, saya mah pegawai negeri dan sebagainya. Gitu. Nah, identitas ini harus kita terobos. Makanya ditanya, identitas apa? Dewat ya, identitas apa yang bisa selaras, identitas apa yang bisa mendukung tujuan hidup saya? Why? Kenapa kita memilih identitas yang ada sekarang? How? Bagaimana kita membuat perubahan pada identitas kita? Itu jawaban. Ibu silakan jawab. Bapak Ibu silakan jawab aja. Sama dengan value. Nilai apa yang nilai apa yang kita berikan kepada diri kita. Value itu tentang
kejujuran, kerajinan, value ya. Gitu. Value itu gitu. Gitu. Terus apa yang mau? Kenapa Bapak Ibu pertahankan identitas ini? How? Bagaimana caranya agar identitas ini selaras dengan tujuan kita? Oh, value juga gitu, value, nilai. Bedakan identitas dengan value ya. Teman-teman suka bingung tuh. Nah, value itu nilai. Nilai-nilai kebaikan apa yang bisa kita lekatkan ke dalam kehidupan kita. Kejujuran, ini silahkan. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita value kita tidak selalu pas gitu. Misalnya ada orang punya value, oh saya maaf, value itu bukan kebaikan, kalau itu nilai-nilai dalam diri. Nilai-nilai itu adalah definisi atau standar moral apa yang kita dapatkan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang standar value-nya lebih ke individual gitu. Jadi ada orang saya mengenal orang ya yang infaknya pokoknya gini, dia jarang berinfak. Kenapa? Karena dia sudah bayar zakat, sudah bayar hal yang wajib-wajib, maka dari itu semuanya selesai. Jadi tidak perlu infak lagi, tidak perlu apa kan gitu. Kalau ditanya Jumat ngapain infak lagi, kan udah bayar fitrah, udah bayar mal, selesai begitu. Value-nya itu. Nah sekarang kita aja yang kedua, ada value orangnya nggak mau hal baru. Value-nya adalah ya ini gitu. Misalnya kayak tadi tuh, kita dunia bisnis tapi nggak mau belajar digital. Kenapa? Ya udah, kan harusnya ilmu yang ada cukup gitu. Nah, kita tanya value apa yang harus kita cocokkan dengan tujuan yang kita capai. Kita punya orang bervalue apa? Sama capability itu bicara skill, kemampuan. Skill apa yang kita miliki dan skill apa yang perlu diperlukan agar kita bisa mengejar tujuan kita. Mengapa kita tidak meningkatkan skill dari dulu? Bagaimana cara agar skill kita selaras dari tujuan yang kita dapatkan. Behavior juga sama. Perilaku ya, gitu. Environment sama nih. Environment itu sering sekali orang nggak bisa. Dari what? Lingkungan apa yang apakah lingkungan kita saat ini mendukung tujuan yang kita capai? Kalau Bapak Ibu berada di lingkungan yang sifatnya melemahkan kita, ini susah, itu nggak mungkin dan sebagainya. Why? Kenapa Bapak dari awalnya memilih lingkungan ini? Apa yang spesial dari lingkungan ini? How? Bagaimana kita pindah dari lingkungan ini atau merubah lingkungan ini menjadi lingkungan yang baru? Enggak selaras dengan tujuan kita. Nah, tugas ini Bapak Ibu lakukan, besok kita akan pakai tugas ini untuk menjadikan ini dasar pembuatan resolusi kita. Karena Bapak Ibu pahami, nilai spiritual identitas 6 level ini, itu mempengaruhi kehidupan kita. Orang yang koneksinya dengan Allah bagus, itu berbeda cara pandangnya dengan orang yang koneksinya sedikit. Walaupun sholatnya segala rame. Karena membangun koneksi secara spiritual itu berbeda. Terlihat orangnya lebih tenang dan sebagainya. Ada saya mengenal orang yang bacaan Qurannya bagus semua, tapi level connectingnya menurut saya sedikit. Kenapa? Karena orang ini sering down, terus suka gampang putus asa. Saya mungkin kadang-kadang ternyata orang bisa baca Quran itu tidak selalu identik dengan nilai spiritualnya bagus. Karena saya pikir koneksinya harusnya bagus. Ternyata nggak ada hubungannya gitu. Karena kalau menurut kajian beberapa ustadz, orang yang spiritualitasnya tinggi atau nilai ketawatannya tinggi, harusnya nggak ada stres dalam hidup. Even walaupun tantangannya sangat tinggi, tapi harusnya hidupnya nggak stres. Kenapa? Karena dia yakin akan jaminan Allah, akan rezeki, dan jaminan Allah akan jalan keluar. Jadi tidak selalu identik orang yang baca Qurannya bagus, gitu, identik dengan koneksi spiritualnya tinggi, tidak selalu gitu. Karena secara logika ya, Bapak Ibu pahami, para sahabat Rasul itu jelas kita tahu connectingnya bagus, makanya perilakunya luar biasa. Ali bin Abi Thalib itu sangat kreatif, sangat cerdas. Khalid bin Walid juga, gitu. Juga Abdullah bin Auf dalam bisnis, gitu. Belum pernah ada kepala bisnis di dulu, tapi Abdullah bin Auf selalu punya ide dalam menyelesaikan tantangan. Kenapa? Nilai spiritualnya bagus. Itu berarti kebawahnya bagus. Nah ini menjadi tugas Bapak Ibu. Jadi silakan lakukan. Besok saat kita ketemu, kita bawa ini. Kemudian kita akan diskusikan, kita bawakan ini untuk menyusun proposal hidup kita pada Allah, menyusun resolusi 2021 agar terjadi perubahan signifikan dalam hidup kita. Oke.
itu yang mau kita tanyakan? Ada pertanyaan? Oke, insya Allah nanti direkam ya, Ibu Nana ya, yang minta rekam, insya Allah kita tanyakan. Saya tadi bicara spiritual, kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang kita butuh itu. Kondisi hari ini kita butuh Allah. Kondisi hari ini kita butuh connecting yang bagus, karena mengandalkan diri kita sendiri ternyata tidak cukup. Karena kalau kita nggak cukup diri kita, semua data Bapak Ibu, semua data yang kita dapatkan tentang COVID gitu, termasuk data Indonesia kondisi ekonomi nggak menarik untuk tapi kalau kita butuh Allah, kita lihat dari kacamata kita selaku manusia bertauhid, kita tak bisa positif. Tapi kalau kita ngacu hanya indikator manusia tentang ekonomi, tentang sosial, tentang COVID, sebenarnya challenging sekali hari ini. Tapi ketika kita ada Allah di atas sana, maka itu orang masih ke masjid gitu. Saya ketemu orang yang dari mulai Maret sampai hari ini udah nggak pernah Jumatan, nggak pernah ke masjid. Kenapa? Takut COVID gitu. Menarik juga mungkin. Kenapa? Ya kacamata manusia emang nggak ketemu itu. Percayalah itu. Dalam kondisi ini seluruh indikator termasuk orang-orang yang terpakai ya nggak ketemu. Tapi kalau kita berkacamata dengan kacamata tauhid dalam kesadaran spiritual itu, kalau kata Profesor David Hawkins, itu kita akan menemukan solusi. Ini memang tentang cara manusia berpikir. Oke, pertanyaan? Apa? Clear ya? Saya, Pak. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Latihan kita yang kelima ini, itu tujuannya untuk connect kepada Allah, atau memang kita untuk jadi wise woman? Jadi Bu, tadi kita buat wise person sebenarnya pancingan untuk kita menelusuri internal kita. Internal kita kan ada 6 level tadi ya, level spiritual dan sebagainya. Tadi saya menggunakan level spiritual. Kenapa mulai level spiritual? Karena kalau level spiritualnya bagus, kita cenderung punya identitas yang bagus. Kita cenderung punya value yang bagus. Kita cenderung punya kemampuan yang bagus karena kita mau ngejar dan berlari gitu. Kalau kita nyusunnya dari bawah dan lingkungan, itu agak berat nyusunnya. Tapi mulainya dari atas ke bawah, gitu. Level spiritual. Dengan kata lain, sebenarnya saya ingin membangun koneksi begini, Bu. Kalau kita berkoneksi dengan Allah, bagus, secara tauhid kita bagus, harusnya ke bawah bagus, gitu. Harusnya tidak lagi ada challenge, ada hambatan, kita mau berubah lingkungan, gitu. Nah, tentu kita selalu bicara sekarang, ketika hubungan kita sama Allah bagus, kok kita masih suka stres. Jadi perlu evaluasi bagi kita, termasuk saya juga sebenarnya. Evaluasi, something wrong. Jangan-jangan kita pikir hubungan kita bagus dengan Allah. Sebagus itu, tapi bisa jadi kan sebagus itu. Kita kira gitu. Harusnya orang yang jarang stres, ada tantangan tetap slow, tetap santai, menikmati hidup, itu sebenarnya bagus. Gitu. Karena orang-orang segini sebenarnya kenapa dia yakin? Karena yakin jaminan Allah akan rezeki, akan solusi ada gitu. Dan ini makanya tadi saya bilang itu tidak selalu identik dengan orang yang tiap hari baca Quran. Karena kita kan baca Quran karena bahasa Arab kan kita belum mengerti ya gitu. Sama seperti hanya kita ngapalin Pancasila berkali-kali gitu. Belum tentu menjadi orang yang baik. Kenapa nggak jalan? Karena pemahaman Pancasila itu hanya level pengetahuan doang. Bahkan level lisan doang, nggak masuk ke dalam internal kita gitu. Padahal sholat itu kan harusnya, Bu, membuat hubungan kita menjadi dekat dengan Allah. Dengan kedekatan itu, kalbu kita tenang, pikiran kita tenang, memutuskan masalah menjadi lebih mudah gitu. Karena apalagi kalau kita bicara tentang hari ini ya, ada riset di Harvard ya. Orang yang punya level spiritual tinggi, hormon yang mengalir berbeda. Dan itu menurunkan level stres, bukan hanya level stres, kecerdasannya dia meningkat. Nah, supaya kita tidak berada di level itu betul. Makanya hari ini sebenarnya karena kemarin diskusi dengan Ustaz, menurut saya yang salah nih, jangan-jangan ada kesalahan dalam mengajarkan pengajian di surau-surau atau di rumah tauhid. Kenapa Ustaz? Enggak, harusnya orang yang sering ngaji itu dia menjadi solution maker di negeri ini.
bukannya ribut dan buku solution maker. Kenapa? Karena semangatnya dekat dengan Allah. Kalau yang dekat dengan solusi. Kita lihat contoh sahabat lah, Ali bin Abi Thalib, solution maker semuanya. Kalau ada tantangan maka berlomba. Tapi kenapa kita sedikit sekali solution maker, malah apa jadi kayak negara kayak kacau aja. Saya pikir something wrong dengan kita nih, maksudnya. Something wrong dengan menjalankan agama kita nih. Ada sesuatu yang miss yang kita belum tahu, gitu kan? Itu maksudnya. Gitu. Jadi harusnya orang yang connectingnya bagus dengan Allah harusnya selesai masalah kita. Gitu. Itu harusnya ya. Gitu. Ya. Ya. Pak Ari sedikit lagi bisa ya? Silakan Bu. Silakan. Satu lagi, dalam kita menentukan, kita kan banyak, kita melihat misalnya di lingkungan kita itu banyak yang wise person ya. Ya. Nah, apakah yang akan kita bawa ke dalam latihan ini, pelatihan kita nanti ini, itu wise yang mana yang akan kita ambil? Mungkin kalau misalnya saya akan ngambil wise di dalam spiritual, misalnya kedekatan dengan kedekatan dengan Allah, itu kan berbeda dengan wise person yang solution maker tadi, Pak. Orangnya kan berbeda. Nah, yang bagusnya kita ambil untuk latihan yang akan kita bahas besok, itu yang wise person mana ya, Pak? Yang karena kita bermain di level tadi neurologic level, di mana perubahan paling atas kita level spiritual aja, Bu. Jadi spiritual ya, Pak? Ya, spiritual gitu. Jadi itu kita mengambil wise person yang spiritual ya? Iya betul. Gitu. Karena kembali kalau saya meyakini orang yang level connectingnya dengan Allah bagus, itu solution maker. Ke bawahnya dapat gitu. Oke. Itu Mas ya, gitu. Oke. Iya, baik. Banyak Pak. Iya, makasih. Ya, Bu. Ya nih Pak Sofyan, orang berada level membaca, orang mengaji itu memang itu yang harus kita selisih, karena saya sendiri termasuk sering sekali, bukan mengkritisi, sebenarnya menasihatkan ke anak-anak tuh sebenarnya mulai dengan huruf tapi mulailah dulu dengan akhlak gitu, karena itu pesan Quran gitu. Kita jangan nanti seperti kita memahami Pancasila kita baca berulang-ulang, mungkin kita tapi nggak ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu kan harusnya kita tanyain, menilai Pancasila itu di mana gitu. Dari pasal 1 sampai pasal 5 tuh kayak nggak berubah, karena kembali itu berhenti di level kognitif lah, di level pikiran, di level pengetahuan, tapi tidak pernah turun ke level action gitu. Akibatnya kita sendiri bingung gitu. Nah, apa kita bicara Pancasila kan, banyak orang mengatakan ingin memperjuangkan Pancasila negeri ini, tapi saya sebenarnya ingin bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Pancasila masuk dalam kehidupan kita. And yet itu tidak bisa ketemu hari ini. Dan sama dengan pemahaman kita beragama menurut saya gitu. Harusnya dengan banyaknya rumah tahfiz dan sebagainya, hidup kita menjadi lebih baik harusnya. Karena di zaman dulu tidak ada pemisahan antara pengetahuan dunia dengan pengetahuan akhirat. Karena orang yang pengetahuan akhiratnya bagus, bisa pengetahuan dunianya bagus. Baik, kita hari ini selesaikan dulu. Silakan Bapak Ibu kerjakan tugasnya. Besok kita ketemu lagi jam 9. Dan besok kita mulai susun resolusi kita terhadap apa yang sudah kita kerjain nanti. Karena besok kita bicara tentang takwa coaching model. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ikutin, Bu, bisa kita membuat pertanyaan-pertanyaan takwa, kemudian kita masuk ke tauhid state, kondisi bertauhid, kemudian kita membawa proposal ini kepada Allah dan kita dengar pendapat Allah secara internal ke dalam diri kita. Mudah-mudahan itu bisa. Itu bahasanya, karena sebenarnya gini Bapak Ibu, apa yang kita putuskan pada kehidupan kita itu bersumber juga dari dua hal. Pertama, pengetahuan kita masa lalu. Yang kedua, keyakinan kita pada Allah. Saya ingat kata-kata, walaupun teman-teman suka kritisi saya, tapi saya suka meyakini dari sisi tauhid saya ya. Jadi meyakini. Saya suka baca puisinya Mother Teresa, walaupun dia beda agama, tapi saya meyakini dengan cara tauhid. Salah satu pesan Mother Teresa itu yang bagus kita pegang ini. Sesungguhnya kejadian masalah-masalah kita ini terjadi bukan karena hubungan kita dengan manusia atau hubungan kita dengan masalah. Masalah terjadi karena hubungan kita dengan Allah kurang harmonis. Disitulah masalah kita terjadi. Dan itu kalau kita pahami benar juga gitu. Jadi
it's not about you and them, bukan tentang kamu dengan mereka, itu tentang kamu dengan Tuhanmu. Something wrong dengan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah kita, akibatnya kita terjadilah timbul masalah. Disitulah kita perlu kuatkan keimanan kita, keyakinan kita. Dan itu yang kita bawa mudah-mudahan ke depan. Karena sebenarnya dalam hidup ini, Bu, resolusi terbaik dalam hidup ini adalah ketika melibatkan Allah di dalamnya. Dan ini sebenarnya didukung oleh NLP, beberapa profesor. Coba bedanya, mereka yang dari Amerika ini nggak berani bawa Tuhan ke dalam konsepnya karena ditolak oleh orang Amerika. Gitu. Mereka tidak suka membawa Tuhan dalam dirinya. Tapi begitu masuk Asia, Tuhan terbawa. Baik konsep NLP, konsep apa, Tuhan terbawa. Sehingga mereka mulai merevisi. Jadi makanya berbeda belajar NLP, belajar ilmu itu ketika di Asia pun di Amerika atau di Inggris. Itu mereka nggak suka bawa Tuhan. Walaupun kadang-kadang dalam itu nge-quote Injil dan sebagainya. Tapi mereka kalau bicara spiritual itu tidak selalu agama loh ya. Spiritual itu tentang cara berpikir. Tapi terakhirnya dalam Zohar di bukunya aja yang menjadi acuan itu ada rancu dia. Ketika dia tidak ngakui spiritual itu Tuhan, tapi saya bilang waktu itu kan di buku itu ditanya nggak, ya kalau menyangkut ruh, hal spiritual, hari itu mau nggak mau kita bicara Tuhan. Akhirnya jelas dia mencoba menghindari kata Tuhan, tapi nggak bisa juga dalam praktek sebenarnya Tuhan terbawa dalam kehidupannya gitu. Itu makanya ISQ pakai tuh kajiannya dan Zohar untuk itu. Baik, kita selesaikan dulu hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjalankan tugasnya. Kita kerjakan sampai besok ya. Oke, kita selesaikan dulu. Terima kasih banyak Pak Ari. Ya. Cuman ini mungkin udah agak sedikit lambat. Mohon ini handout sama rekamannya biar bisa. Oh ya. Insya Allah. Rekamannya biar kita full gitu loh dalam mengerjakan tugasnya. Benar-benar kita bisa sampai ke tahap connect kepada Allah. Ya, insya Allah Bu. Nanti kita berikan. Ya, jadi sebelum latihan kita udah dapet handout sama rekamannya, jadi pas latihannya memang udah all out gitu loh. Iya Bu. Oke. Makasih Bu. Makasih banyak ya Pak. Ya, oke. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach Hari. Ya. Assalamualaikum. Mohon lift dulu teman-teman semua, Pak Ari. Assalamualaikum teman-teman yang peserta.
Nah, ini